Hai guys, di aplikasi ini saya bisa mendapatkan pinjaman hingga 30 juta rupiah selama 36 bulan. Syaratnya hanya KTP saja. Penasaran aplikasinya apa? Yang jelas aplikasi ini sangat aman sekali untuk teman-teman. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan usahanya dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Dan juga semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya dalam menjalani semua kehidupan. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online tentunya yang bisa memberikan limit besar dan juga tenor yang sangat panjang kepada teman-teman semua yang lagi membutuhkan dana pinjaman online. Namun yang perlu teman-teman ketahui ya, jangan pernah memberikan DP ataupun dana keanggotaan di awal kita melakukan pinjaman, karena itu bisa dipastikan itu adalah sebuah penipuan. Karena untuk pinjaman online ini tidak pernah meminta dana di awal atau dana keanggotaan sebagai syarat agar pinjaman kita di ACC, itu tidak pernah sama sekali. Yang namanya pinjaman online itu kita hanya mengajukan pinjaman menggunakan KTP dan nanti kita tinggal menunggu saja proses verifikasinya apakah pinjaman kita diterima atau di ACC. Apalagi itu untuk pinjaman online yang legal, tidak pernah sama sekali meminta dana di awal ataupun dana keanggotaan. Dan juga teman-teman harus berhati-hati ya ketika membaca komen di setiap channel, baik itu di channel saya ataupun di channel orang lain yang menawarkan pinjaman pribadi kepada kita dan juga memberikan nomor WhatsApp-nya kepada kita. Jangan pernah menghubungi karena itu bisa dipastikan itu mungkin saja adalah sebuah penipuan yang ingin menipu teman-teman dalam keadaan susah. Mereka pasti akan mudah untuk menipu kita. Jadi harus lebih bijak lagi dalam mencari pinjaman online, lebih berpikir jernih walaupun kita lagi banyak masalah, lagi memang butuh dana cepat, namun tetap harus berhati-hati dalam mengajukan pinjaman online dan membaca situasi-situasi. Oke ya, kali ini saya akan membahas salah satu pinjaman online ya buat teman-teman. Walaupun banyak sekali pinjaman online, kalau kita searching di Play Store pasti banyak sekali ya macam-macam pinjaman online di Play Store yang bisa kita gunakan. Namun tetap harus kita lebih memilih pinjaman yang lebih aman, yaitu pinjaman online yang sudah berlegal, yang sudah berizin OJK dan juga sudah diawasi oleh OJK. Jika masih bingung pinjamannya apa aja yang aman, teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya OJK. Di sana mereka ada beberapa daftar pinjaman online yang legal yang bisa teman-teman gunakan. Nah, untuk kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online yang sudah legal. Oke, check it out. Oke guys, aplikasi pinjaman online yang saya maksud tadi adalah Tunaiku. Pastinya teman-teman sangat familiar dengan namanya Tunaiku ya, karena untuk pinjaman Tunaiku ini merupakan salah satu pinjaman online yang memang best seller karena selalu memberikan pinjaman dalam limit besar dan juga tenornya sangat panjang dan juga bunganya juga sangat kecil. Untuk Tunaiku ini merupakan salah satu bagian dari Bank Amar yang memberikan suatu inovasi, yaitu memberikan pinjaman online kepada teman-teman yang lagi membutuhkan dana darurat atau membutuhkan dana untuk modal usaha atau untuk mengembangkan usahanya. Nah, untuk produk pinjaman online yang diberikan oleh Tunaiku ini yaitu dari 2 juta sampai dengan 30 juta dengan tenornya sangat fleksibel ya, dari 6 sampai 30 bulan dan juga bunganya sangat rendah 2-5%. Dan untuk Tunaiku ini merupakan salah satu pinjaman online yang cepat, aman dan juga proses pengajuannya yang praktis, hanya menggunakan aplikasi dan juga tanpa jaminan. Dan juga yang harus teman-teman persiapan sebelum mengajukan
mengajukan pinjaman online di Tunaiku ini, teman-teman harus mempersiapkan eKTP untuk sebagai syarat utamanya dalam kita mengajukan pinjaman online ini. Dan juga kemudian ada nomor handphone yang aktif untuk kita membuat akun, dan juga email yang aktif untuk sebagai syarat kita membuat akun juga. Nah, setelah itu menggunakan nomor rekening atas nama kita sendiri. Oke, kita langsung aja ya bagaimana cara pengajuannya. Silakan disimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan pernah di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah, yang pertama untuk cara pengajuannya, teman-teman harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Tunaiku di Play Store. Kemudian setelah install, kita mulai membuat akun untuk kita bisa mengajukan pinjaman dengan mengisi data-data. Untuk pembuatan akun yang diperlukan adalah nomor handphone yang aktif dan juga email dan juga nomor eKTP kita. Nah, kemudian setelah kita proses pembuatan akun, maka di awal berandanya kita akan ditampilkan ya berapa pinjaman yang akan kita ajukan. Pilihlah pinjaman sesuai dengan kebutuhan agar teman-teman tidak susah untuk mengembalikannya. Ataupun jika teman-teman emang lagi membutuhkan pinjaman limit besar, pinjamlah dengan jumlah yang besar, namun tenornya juga dipanjangkan agar teman-teman bisa mengembalikan dana pinjaman online-nya. Nah, di sini saya mencoba mengajukan pinjaman dengan limit besar, yaitu sampai dengan 30 juta dengan tenor 30 bulan. Nah, kemudian setelah itu silakan klik ajukan untuk kita mulai proses pengisian data-data yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Nah, selanjutnya kita mengisi data pribadi, di mana di data pribadi itu yang harus kita isi adalah nomor handphone, kemudian ada email dan juga kepemilikan email atau email pribadi kita, dan juga ada nama bank yang ditujukan untuk proses pencairan nanti, dan juga nomor rekening atas nama kita sendiri. Kemudian isilah data-data sesuai dengan petunjuk di aplikasi, jangan ada yang salah, dan jika ada yang perlu diperbaiki silakan diperbaiki terlebih dahulu. Jika sudah benar data-datanya, silakan klik selanjutnya untuk pengisian data selanjutnya. Nah, kemudian untuk data selanjutnya yaitu berupa data KTP, di mana nanti kita mengisi nomor KTP kita di kolom informasi ya, data-data. Nah, nanti kita silakan ketik nama sesuai dengan KTP dan juga tempat tanggal lahir, kemudian juga ada alamat ya di dalam aplikasi yang di data KTP. Kemudian setelah itu silakan diperiksa terlebih dahulu apakah data-data yang kita isi sudah benar atau belum. Jika data-datanya sudah benar, silakan lanjut klik selanjutnya untuk proses pengisian di data berikutnya. Kemudian kita diminta untuk mengisi data tempat tinggal, di mana di kolomnya ada beberapa informasi yang dibutuhkan ya. Ada alamat lengkap, kemudian nomor rumah, RT, RW. Silakan diisi selengkap mungkin sesuai dengan permintaan di aplikasi. Jangan ada yang kosong, karena nanti jika ada yang kosong itu bisa mempengaruhi proses verifikasi. Nanti bisa jadi data kita tidak diterima dan juga pengajuan kita ditolak. Oke, sebelumnya dicek terlebih dahulu. Jika sudah benar, silakan klik selanjutnya. Kemudian kita diminta untuk mengisi data pekerjaan kita. Jadi isi juga data pekerjaan kita sesuai dengan pekerjaan kita saat ini. Dan juga ada gaji ya, isilah gajinya sebesar mungkin agar kita bisa mendapatkan pinjaman yang lebih besar lagi. Apalagi bagi teman-teman pengusaha ataupun yang jualan ataupun dagang ataupun wira swasta, pasti sangat membutuhkan biaya yang lebih besar karena untuk membangun usaha yang sudah ada atau memulai usaha yang baru bagi kita wira swasta baru ya. Nah, setelah itu silakan klik selanjutnya jika kita sudah mengisi data-data di data pekerjaan. Kemudian selanjutnya kita mengisi data lainnya yang dibutuhkan. Di sini ada 10
seperti nomor kontak darurat yang ada hubungannya dengan kita, apakah sebagai suami, istri, saudara, bapak, ibu, atau rekan kerja. Silakan diisi nomor handphonenya yang aktif dan juga alamat tempat tinggal. Kalau bisa ya, untuk nomor kontak darurat ini yang dekat dengan alamat tempat kita tinggal. Jangan sampai kitanya di Jakarta, nomor kontak darurat kita di Sulawesi. Itu bisa jadi pengaruh terhadap proses ACC-nya. Sebisa mungkin untuk kontak darurat ini yang kemudian setelah kita mengisi semua data-data yang dibutuhkan dari awal sampai data lainnya tadi, kita diminta untuk memeriksa kembali apakah data yang kita isi tadi sudah benar atau belum. Jika belum, balik lagi ke data yang mana yang sekiranya ada yang salah dan perlu diperbaiki. Jika sudah benar semuanya, silakan ketik iya untuk proses verifikasi data oleh pihak perusahaan. Oke, itulah informasi dari saya tentang Tunaiku. Semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lagi membutuhkan dana. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.